hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 13 Februari 2022. Hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, dan sebelumnya kakak akan awali terlebih dahulu dengan yel-yel Pelkat PT. Masih pada ingat ya? Kita akan mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik serta kakak layan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kakak mengajak untuk semuanya berdiri dan kita menyanyi Mars Pelkat PT. Masih dalam keadaan atau posisi berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur limpah banyak terima kasih atas rahmat dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan,
datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, meskipun ibadah kami masih secara online. Kami memohon Engkau senantiasa memberkati ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan biarlah kesemuanya itu boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Adapun pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Kak Kris ulangi, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bila mana adik-adik sudah menemukannya, kita tinggalkan sejenak ya Alkitab kita mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia. Minggu pagi hari ini, oleh karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus bangunkan dari tidur malam hari, dan kami beroleh tubuh yang sehat, teristimewa, nafas kehidupan. Kalau saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan kembali untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Istimewa juga bagi hamba-Mu yang nantinya akan berkata-kata, menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, pakai mulut hamba untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang kekasih,
Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Oke, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik disilakan dulu kembali. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dan selamat pagi tentunya ya. Buat adik-adik juga kakak-kakak lain. Selamat hari Minggu. Kakak berharap dan selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan ya, kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan tadi yang terambil dari kitab Yakobus 1 ayatnya 12 sampai dengan 15, kakak mau mengangkat judul sesuai dengan Sabda Bina Teruna, yakni cobaan berguna mendewasakan teruna. Sedikit kita sama-sama untuk mengetahui tentang penulisan kitab Yakobus ya adik-adik, di mana surat Yakobus ini tergolong surat-surat yang umum, karena pada mulanya dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas daripada jemaat lokal. Itu dilihat dari pasal 1 ayat yang pertama, salam kepada kedua belah suku di perantauan. Artinya banyak ya, umum. Yakobus pasal 1 ayat 1, dan juga menunjukkan hal-hal yang lain di Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Itu menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar dari Palestina. Di dalam surat Yakobus ini bukan merupakan sajian sistematis
sama seperti khotbah di bukit tidak mempunyai suatu tema yang tetap. Itu kita lihat dari Matius 5 sampai dengan yang ke-7 ya. Tetapi beritanya yang disampaikan akan segera ditangkap oleh para pembaca. Dan di mana umat yang menderita ketidakadilan diminta supaya bersabar dan percaya kepada Allah yang akan membebaskan mereka, dan Tuhan akan selalu menepati janjinya kepada umatnya, dan mereka pada akhirnya akan dibenarkan dan hidup dalam kemenangan iman. Itu terambil dari Yakobus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi ada pun maksud Yakobus menulis kitab ini dengan tujuan yang pertama, membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memperbaiki berbagai pemahaman yang keliru mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Dan di sini dari judul kita tadi ya, yang berjudul Cobaan Berguna Mendewasakan Teruna. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adik-adik, untuk kata pencobaan adalah proses, cara, perbuatan, mencoba atau mencobakan ya. Sedangkan untuk dalam penulisan di Alkitab, kata pencobaan itu adalah cobaan atau dicobai atau mencoba atau mencobai. Berarti sama dengan ujian atau pengujian, diuji atau menguji. Nah, kata lainnya adalah godaan. Pasti di mana-mana kalau adik-adik dengar kata pencobaan, pasti berkaitan dengan godaan. Ya, pasti dengan ada pencobaan, digoda, artinya godaan, ya. Nah, godaan itu tersendiri itu mempunyai juga maksud dan arti penggodaan atau digodai atau menggodai. Nah, sama sepertinya membujuk atau bujukan, ya, atau dibujuk. Dan surat ini juga membahas serangkaian pokok yang cukup beragam berkaitan dengan menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Yakobus mendorong orang yang percaya untuk menanggung pencobaan dengan sukacita dan menarik manfaat daripadanya. Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 11 itu adalah bagaimana Yakobus mendorong orang percaya untuk menanggung cobaan dan sukacita dan menarik manfaat daripadanya. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18 itu melawan godaan. Ada melawan godaan, kemudian menjadi pelaku firman, ya, pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27
serta menunjukkan iman yang aktif dan bukan pengakuan yang kosong. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus dengan sungguh-sungguh mengingatkan tentang berdosanya lidah yang sukar dikendalikan. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 dan Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 hikmat duniawi. Yakobus 3 ayat 13 sampai 16 kelakuan berdosa. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 kehidupan yang congkak, sombong, angkuh. Sedangkan yang terakhir Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan kekayaan yang mementingkan diri sendiri. Itu semua rangkaian berkaitan semua adik-adik ya. Di terakhir yang Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, Yakobus menutup dengan menekankan kesabaran, doa dan memulihkan mereka yang sudah mundur. Nah, dari bacaan kita ini mau menekankan tentang pencobaan di dalam kehidupan. Yakobus tentunya tentunya menolak ya, bila mana ada pemikiran yang sangat berbahaya seperti pernyataan bahwa Allah memakai pencobaan untuk menguji iman secara tidak langsung. Maaf adik-adik. Bisa berarti Allah sendiri sumber pencobaan. Jangan sampai orang menyimpulkan demikian adik-adik ya. Itu ada tadi dari bacaan kita tadi ya. Jadi bukan Allah yang membuat itu sumber pencobaan ya. Kesimpulan seperti itu adalah cara berpikiran yang sesat, yang keliru. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi dari si jahat ya. Bisa juga muncul karena adanya kecenderungan dalam diri manusia ketika merespon pencobaan. Oleh karena itu jangan pernah meragukan kebaikan Allah meski sedang mengalami pencobaan yang berat sekalipun. Baiklah, adik-adik serta kakak lain yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari penjelasan kakak tadi mengenai penulisan dari surat Yakobus dan apa yang Yakobus katakan, kakak semua bertanya pada adik-adik juga kakak lain ya, apakah di dalam proses perjalanan kehidupan adik-adik dan kakak-kakak lain semuanya sampai dengan saat ini, apakah baik adik-adik maupun kakak lain tidak menemui pencobaan atau godaan ya? Tidak usah sudah semakin jauh ya, dalam kurun 1 minggu ini saja, dari Senin kemarin tuh sampai dengan minggu ini, apakah kakak layan dan adik-adik juga khususnya ada nggak menemui cobaan ataupun godaan? Yang pasti ada. Yang pasti ada. Tidak mungkin kalau adik-adik ataupun kakak lain tidak menemui pencobaan dan godaannya. Apalagi kalau kemarin khususnya ya kita masih boleh sekolah tatap muka ya. Sebelum muncul lagi PPKM level berapa ini untuk tidak boleh karena ada khususnya kalau di luar kota Balikpapan ya udah duluan Jakarta, kemudian Balikpapan nih menyusul untuk sekolah di rumah lagi ya.
online seperti itu. Tapi sebelum di sekolah peraturan pemerintah keluar bahwasanya untuk sekolah di rumah lagi secara online, pasti adik-adik kan sudah sempat ketemu teman-teman di sekolah, ya kan? Nah, pasti ada cobaan atau godaan yang adik-adik temui, dan itu akan adik-adik, bagaimana cara Kak Kris menyampaikan? Pasti akan adik-adik itu bimbang, dilakukan atau tidak, ya kan? Cobaan itu akan muncul, godaan itu akan muncul. Nah, adik-adik di situ akan bimbang bagaimana menyikapinya, ya, dilakukan atau tidak, dilakukan atau tidak. Tapi kalau iman adik-adik kuat, pasti adik-adik tidak akan melakukannya. Benar kan? Kalau iman percaya adik kepada Tuhan, iman percaya adik kepada Tuhan itu kuat, pasti adik-adik tidak akan melakukannya. Apapun godaannya, apapun itu risikonya. Ya. Adik-adik pasti untuk berangkat sekolah pun berdoa, bangun tidur, sebelum tidur pun berdoa, pergi sekolah pun berdoa, minta Tuhan apa? Pimpin, lindungi, sertai di dalam studi adik-adik. Iman adik kuat, pasti adik-adik akan mengatakan tidak, itu salah, dan saya akan berdosa untuk melakukannya. Dan itu apa yang akan saya lakukan, dan bila mana saya akan melakukan, Tuhan pasti tidak akan berkenan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi yang kita sudah baca, Yakobus itu menekankan bahwa pencobaan bukan datang dari Allah. Ya, Kak Kris ulangi lagi, bukan datang dari Allah, tetapi dari si jahat. Dan itu juga bisa muncul karena adanya kecenderungan dalam diri manusia itu sendiri ketika merespon pencobaan. Ya itu tadi, bimbang. Dia mau merespon, dia bimbang. Bahasa kerennya galau. Nah, seperti itu, ya kan? Tetapi kalau didasari iman percayanya kepada Tuhan, imannya kuat, maka dia akan tahu itu layak dia lakukan atau tidak. Artinya di dalam pencobaan itu ada tawaran dunia, ya, yang menggelapkan mata kita, yang membutakan mata kita. Sehingga kita bisa saja mengambil tawaran tersebut tanpa melihat akibatnya. Maka kita akan jatuh kemana adik-adik? Jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Hal tersebut yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kita percaya pimpinan Tuhan yang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kebaikan Allah, meskipun pencobaan itu berat atau godaan itu berat dan kita diperhadapkan. Nah, kakak mau kasih pemahaman tentang teologinya buat adik-adik ya. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita agar memahami arti pencobaan dan maknanya di dalam kehidupan kita. Berarti ada maksud yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin kita dapat memahami arti pencobaan dan maknanya, ada maksud di dalamnya. Bagaimana kita belajar untuk dapat, ya, memahami arti pencobaan, sekalipun kita harus menjalaninya.
Kedua, Tuhan juga mau meminta kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi cobaan dan terus tekun di dalam doa ya tentunya. Selalu tekun dalam doa untuk dapat menjalaninya sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Sudah kita menjalani dengan kondisi apapun dalam kehidupan kita, susah senang, kita tekun dalam doa. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan melihat sejauh mana kita terus mengandalkan Tuhan untuk Tuhan pimpin. Kita terus meminta topangan dari Tuhan. Tuhan akan melihat. Ketiga, janji Tuhan bagi yang bertahan dalam cobaan akan menerima mahkota kehidupan dan kebahagiaan. Tuhan akan memberikan ya bagi kita yang bertahan dalam cobaan dan selalu mengandalkan Tuhan dan terus bertekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan dan kebahagiaan. Memang ada sebagian orang juga berpikir, mungkin adik-adik juga berpikir, tapi Kak, berat, susah. Ya itulah, Tuhan mau melihat sejauh mana adik-adik bisa bertahan dan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Karena adik-adik, kakak pernah memberikan suatu khotbah juga. Dalam khotbah itu juga Kak Kris menyampaikan bahwasanya adik-adik ada pergumulan, adik-adik berdoa. Apakah Tuhan langsung jawab? Itu kehendak Tuhan. Kita tidak tahu. Di situ Tuhan mau melihat kesabaran. Adik berdoa, sekalipun adik juga menangis, Tuhan melihat. Tuhan mendengar yang doa yang adik-adik permohonkan, meminta kepada Tuhan. Semua berpulang kepada Tuhan dan ketulusan adik-adik juga tentunya di dalam doa tersebut. Tuhan bisa saja menjawab doa adik-adik pada saat itu juga. Bahkan juga Tuhan bisa memberikan yang lebih yang adik-adik minta, yang adik-adik harapkan. Tuhan bisa memberikan semuanya. Tapi Tuhan juga bisa melihat, mengukur sejauh mana kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan melihat kesetiaan adik kepada Tuhan dan adik-adik tekun berdoa meminta kepada Tuhan, luar biasa adik-adik. Karena banyak orang juga Tuhan berikan yang lebih. Karena juga dikatakan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan dan kebahagiaan lebih. Adik-adik minta A, Tuhan bisa kasih sampai D. Tuhan bisa kasih sampai B dari jawaban permohonan doa adik-adik. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Itulah yang Tuhan inginkan. Ya, setia dan bertahan berdoa secara tekun. Keempat, terus percaya dan menerima janji Tuhan, yakni selalu sukacita walaupun menghadapi tantangan dan cobaan. Selalu sukacita, selalu sukacita. Kakak sendiri juga begitu yang kakak alami. Berdoa, sedih, bahkan keluar meneteskan air mata, memohon kepada siapa? Untuk memohon pertolongan kalau bukan kepada Tuhan. Tapi jawaban Tuhan nyata adik-adik, jelas. Tuhan berikan yang terbaik. Setelah itu jangan sampai lupa. Di dalam kesukacitaan adik-adik setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita harus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu. Jangan sampai kita terlena di dalam apa yang sudah Tuhan berikan, tapi kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat itu adik-adik, ya, ingat, ucap syukurlah sudah apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin yang di sebelah sana ada yang lebih susah dari kita, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur.
Orang lain di luar sana mungkin kehidupannya lebih susah daripada kita. Bahkan lebih susah. Kasihan sekali. Tapi dengan sekarang ini Tuhan mau melihat pencobaan atau ujian yang Tuhan berikan. Adik-adik, Kak Kris harapkan selalu tekun berdoa, berpengharapan terus kepada Tuhan, dan selalu bersukacita. Adik-adik serta kakak lain yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi semua ini? Ya, tentunya di dalam kehidupan adik-adik, untuk aplikasinya sering terjadi, ya. Seperti tadi Kak Kris katakan, sudah ada sebelum penetapan kita untuk belajar di rumah, adik-adik pasti ketemu teman-teman. Mulai sudah dengan kehidupan adik-adik medsos, itu dampaknya apa? Adik-adik merasa tidak senang sama teman-teman, artinya dengan teman yang lain, mulai adik-adik kalau bahasa kerennya dikomporin, dibujuk-bujuk seperti itu untuk melakukan hal yang tidak terpuji, mulai bullying kepada teman-teman yang lain, ya, memberikan kata-kata yang tidak enak atau yang menjelekkan teman-temannya yang lain melalui media medsos. Sama halnya, itu kan cobaan, godaan. Adik-adik bisa dibujuk oleh teman-teman, kalau tidak melakukannya, adik-adik tidak hebat, adik-adik tidak jago, atau adik-adik diiming-imingi yang lain lah. Nanti saya tolong, saya bantuin. Nah, itulah contoh-contohnya di dalam kehidupan adik-adik, ya, di sekolah. Nah, tidak usah juga kita bicara di sekolah, di rumah pun saling Instagram baca ataupun WA, bagaimana ada kata-kata yang tidak berkenan, adik-adik mulai balasnya juga dengan kata-kata itu. Satu cobaan godaan untuk kita bisa bertahan nggak, bisa kita hadapi. Itu kan hal kecil saja yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan adik-adik, bahkan kakak juga. Di sini juga teruna harus dapat menyadari bahwa di dalam menghadapi pencobaan tersebut, teruna itu harus dapat bertahan. Ya, teruna itu harus dapat bertahan. Tough, kuat. Jangan merasa hal seperti itu langsung membuat adik-adik down. Ya, harus tetap semangat. Kelak adik-adik akan menerima suatu kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Taruna harus juga mempunyai keberanian seperti Kak Kris katakan tadi, dan siap untuk menjalaninya, apapun itu risikonya, ya. Biarpun artinya risiko yang Kak Kris maksud, adik-adik dibujuk untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan iming-iming risiko adik-adik musuhin, biarkan saja. Dan kita tidak akan berteman lagi dalam kelompok atau geng tersebut. Biarkan saja. Biarkan. Tetapi adik-adik selalu bersukacita bahwa apa yang adik-adik lakukan itu benar, dan adik-adik tidak mengikuti mereka. Itu. Karena kalau kelompok-kelompok sebentuk klan kalau orang bilang bahasa kerennya juga klan gitu atau geng itu, ya, itu yang bisa menyebabkan perselisihan antara teman satu dengan yang lain. Padahal nggak perlu dengan ketemu, dengan medsos jadi itu permasalahan timbul. Disitulah dimana Tuhan mau menguji adik-adik untuk siap menghadapinya, ya adik-adik. Dan ada suatu renungan sebelum kita mengakhiri khotbah Kak Kris pada minggu pagi hari ini. Khotbah kita pada minggu pagi hari ini, ya, renungan maksudnya Kak Kris juga. Kak Kris mau memberikan beberapa hal yang boleh bukan hanya adik-adik, Kak Kris juga, teman-teman kakak lain juga, untuk sama-sama kita merenungkannya, ya. Adapun hal-hal yang Kak Kris ingin sampaikan, ya, khusus buat adik-adik teruna yang masih muda, ya, yang masih
mempunyai spirit, semangat ya. Dengarkanlah hai sobat muda. Yang pertama, sebelum membuat sebuah keputusan atau sebelum menerima sebuah tawaran dalam bentuk apapun, terlebih yang berdampak pada masa depanmu, pertimbangkanlah itu dengan baik serta senantiasalah memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan agar hendak Tuhan dinyatakan atasmu. Ya. Yang kedua, ada banyak bentuk godaan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sikapilah itu dalam hikmat Tuhan, serta senantiasalah memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat keluar dari segala bentuk godaan dan cobaan. Yang ketiga, jadilah seorang teruna yang tegas dan berani, seperti halnya Yusuf yang berani mengatakan tidak dan menolak untuk sesuatu yang tidak benar. Dan pada akhirnya biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam segala perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat pelayanan gereja kami. Berkatilah majelis-majelis, pendeta, kakak-kakak layan, karyawan kantor yang ada di gereja ini. Berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan supaya masih bisa melayani gereja ini dengan baik dan benar. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk teman kami, saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkan mereka dengan kasih-Mu, berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh. Hanya dari mujizat-Mu, berkati juga teman-teman kami, saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka juga kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak yang terlantar, anak yatim, dan Bapak Duda dan Ibu Janda. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, yang telah dilanda COVID ini. Lindungilah negara kami, sembuhkanlah negara kami dari virus-virus ini, ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan seperti biasanya lagi. Berkati juga para pemimpin, para pemerintah, dan para aparat pemerintah di sana, ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam mengerjakan pekerjaannya, ya Tuhan. Bimbinglah mereka ke dalam jalan yang benar demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah Bapa, yang dengarkanlah seruan kami, yaitu doa yang Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik serta kakak layan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop, kemudian dituliskan tanggal dan dari sektor berapa, dan dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja.
Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Kita akan doakan persembahan kita. Adik-adik serta kakak layan dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita kembali satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan persembahan kami ini, agar boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar di hari Minggu ini? Kanela berharap kita dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa adik-adik dan kakak layan di dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini tanggal 13 Februari 2022 yang masih dilaksanakan secara online ya. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam Warta Pelkat ini. Yang pertama, mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya, yaitu kepada Kak Kris yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan dengan begitu baik. Dan kiranya adik-adik juga yang sudah boleh mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja ya, tetapi itu boleh menjadi pedoman bagi adik-adik sebagai anak-anak teruna Kristen. Terima kasih Kak Kris untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Kris di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Kris di Pelkat PT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Serli sebagai liturgos di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk pelayanannya Kak Serli. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Serli di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam tugas pekerjaan Kak Serli, dan juga di dalam pelayanan Kak Serli di Pelkat PT. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang mengikuti ibadah dan juga mengambil bagian dalam doa syafaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kami pengurus menyampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan proses perekaman dan editing untuk ibadah online kita ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan kalian. Adik-adik, dengan pembatasan kegiatan yang kembali diberlakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, karena ada penambahan kasus ya yang seperti ada diketahui, tentunya kita wajib untuk lebih waspada lagi dan menjalankan prokes dimanapun kita berada dan beraktivitas. Mari kita selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan selanjutnya untuk IHMPT minggu depan pada tanggal 20 Februari 2022 kita akan beribadah seperti ini ya, masih dengan secara online. Jangan lupa adik-adik untuk hadir ya di dalam ibadah kita ini. Demikian Warta Pelkat yang boleh Kanela sampaikan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak mengundang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 69, memulai dari diri sendiri. Dari diri
sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita tundukkan kepala untuk berdoa dan menerima berkat ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, saat ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena tanpa pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, ibadah ini tidak mungkin boleh berjalan dengan baik. Untuk itu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Dan tadi adik-adik juga boleh mendengarkan masukan atau renungan yang sudah hamba sampaikan. Biarlah itu boleh Tuhan Yesus meteraikan di dalam hati dan pikiran kami semua Tuhan. Untuk kami selalu setia dan selalu sabar, tabah dan kuat di dalam menghadapi ujian ataupun pencobaan. Kami selalu tekun dalam berdoa dan selalu minta kepada Tuhan untuk Tuhan topang. Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak teruna yang kuat, yang mampu menghadapi semuanya Tuhan. Dalam menghadapi cobaan ini dan ujian ini, kami yakin dan percaya kami mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk besok di minggu yang baru berjalan, kami percaya Tuhan juga yang menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus lindungi sertai kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang melakukan pembelajaran melalui online juga Tuhan Yesus berkati. Mampukan kami juga untuk dapat mengikuti pelajaran via online. Berikan kesehatan selalu kami semua Tuhan. Dalam kami menghadapi cobaan di mana kami tidak mengharapkan akan adanya gelombang ketiga dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Adapun dengan varian yang terbarunya Tuhan, kami meyakini dan percaya Tuhan menjauhkan kami semua dari segala sakit penyakit. Tuhan jugalah yang memberikan kesembuhan bagi kami semua. Tuhan jugalah yang selalu memberikan kami berkat. Tuhan jugalah yang memberikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan kehidupan seturut dengan kehendak-Mu ya saja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allah akan semua kebaikan kepada kami, anak-anak. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kami nafas kehidupan bagi kami umat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik untuk kesetiaannya selalu mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Di minggu yang depan, Kak Kris juga berharap adik-adik selalu senantiasa ikut ambil bagian di dalam ibadah IMPT PB Bukit Sion ya. Selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sekali lagi Kak Kris mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.